Halo bunda-bunda, selamat datang di Hey Dok Podcast Brawijaya Hospital bersama keluarga Caplang. Dan senang sekali saya Elvinda Gladys bisa menemani para bunda-bunda dalam podcast kali ini. Berbicara mengenai kesehatan, itu adalah menjadi hal yang penting sekali untuk kita jaga di keluarga kita. Dan pada saat ini sering dan marak terjadi penyakit demam berdarah yang kasusnya semakin lama semakin tinggi. Untuk itu di podcast kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik mengenai penyebab dan cara penanggulangan penyakit demam berdarah bersama Dr. Ambar Sari, spesialis anak, dokter spesialis anak di Brawijaya Hospital Depok. Langsung saja saya akan menyapa Dr. Ambar yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Halo Dr. Ambar, gimana kabarnya Dok? Gimana Mbak Vinda? Kabar saya baik-baik saja. Mbak Vinda gimana? Mungkin boleh disapa-sapa dulu para bunda yang sedang menonton podcast kali ini nih Dok. Oke, hai bunda-bunda yang ada di Hey Dok Podcast Brawijaya Hospital bersama keluarga Caplang. Semoga kabarnya semua baik-baik ya. Amin. Ngomong baik karena kesehatan itu menjadi hal yang utama ya Dok ya. Banyaknya aktivitas, terus cuaca yang tidak menentu, membuat kita tuh harus bisa menjaga kesehatan lebih aware lagi terhadap diri. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal demam berdarah nih Dok, apa sih sebenarnya penyebab penyakit demam berdarah dan mengapa penting nih bagi ibu-ibu untuk memahami penyakit demam berdarah ini? Oke, yang pertama kali nih Mbak Vinda kita harus tahu banyak yang menyingkat dengan penyakit DBD gitu ya. DBD itu jadi demam berdarah dengue. Yang kita tahu jadi sebenarnya penyebabnya adalah virus. Dan seperti namanya sendiri demam berdarah dengue, jadi penyebabnya adalah virus dengue. Dan virus dengue ini sendiri sebenarnya mempunyai 4 serotipe. Jadi tidak hanya satu. Jadi ada denvirus 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa sih ramai dengan nyamuk? Karena virus dengue ini ditularkannya ke manusia melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya sendiri juga nyamuk yang khusus. Jadi nyamuk betina yang sering kita sebut dengan nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus gitu. Nah, karena ada 4 serotipe ini, jadi kalau kita seperti kita tinggal di daerah endemis dengue. Jadi kalau yang tinggal di daerah endemis dengue itu kita bisa terinfeksi lebih dari 1 kali selama hidup kita. Dan kalau kita sebenarnya sudah terinfeksi oleh satu virus tersebut, satu serotipe virus, kita bisa mendapatkan kekebalan terhadap serotipe tersebut, tetapi tidak bisa mendapatkan kekebalan terhadap serotipe yang lainnya, gitu Mbak Vinda. Jadi, dan kalau kita tahu sekali nyamuknya itu terkena virus dengue, jadi di mana virusnya di mana nyamuknya mengandung virus dengue, dia akan seumur hidup menetap di dalam nyamuk tersebut dan dapat menularkan kepada manusia yang digigitnya, gitu Mbak Vinda. Jadi ini pada keluarga Caplang harus aware ya terhadap ini, bahwa tidak hanya 1 kali ya Dok ya, bisa berkali-kali bahkan ya. Nah sebenarnya yang perlu kita tahu nih bunda-bunda di rumah juga, bagaimana sih cara membedakan gejala DBD dengan penyakit yang lain Dok? Dan kapan kita harus mencari bantuan medis Dok? Nah ini yang memang harus juga sangat diperhatikan oleh para bunda di rumah ya untuk anak-anaknya, karena DBD atau yang kita sering sebut demam berdarah dengue ini merupakan satu penyakit dengan gambaran klinis yang berbeda-beda. Baik dari satu anak dengan anak yang lainnya, terutama juga gejala klinisnya. Ada satu anak yang gejala klinisnya ringan, ada satu anak yang gejala klinisnya sedang maupun sampai yang berat, sampai yang dikatakan severe dengue yang sampai bisa mengakibatkan kematian. Yang perlu kita tahu dulu pertama untuk gejala penyakit nih, dalam perjalanan penyakitnya DBD punya 3 fase gitu ya. Itu yang pertama itu fase demam. Pasti dia akan melalui fase demam terlebih dahulu, diikuti dengan fase kritis, kemudian dilanjutkan dengan fase pemulihannya. Nah, yang kita tahu inilah gitu, pada fase demam di sinilah yang sering terjadi pada anak-anak dan itu memang sangat sulit dibedakan dengan fase demam atau fase demam dari penyakit yang bukan demam dengue gitu. Karena kalau kita lihat secara umum ya, penyakit dari demam berdarah ini gejalanya itu pertama demam, sudah pasti demam, tetapi yang khas pada demam berdarah ini adalah demamnya timbulnya mendadak. Jadi mungkin kemarin dia masih main-main, hari ini tiba-tiba dia demam timbul mendadak dan tinggi, bisa sampai 40 derajat.
gitu. Keluhan-keluhan lain bisa nyeri kepala, bisa nyeri retroorbita kalau orang bilang, atau yang sering bahasa Indonesianya adalah nyeri di belakang mata. Kemudian bisa juga nyeri otot, nyeri persendian, bahkan DBD pun juga bisa menyebabkan nyeri di ulu hati, dia bisa mual, dia bisa muntah gitu. Kemudian nyeri perut gitu. Dan kalau kadang-kadang orang tua di tempat saya praktek masih kadang menanyakan, ini DBD atau bukan ya dok, tapi nggak ada lagi, tapi nggak ada tuh titik-titik merah gitu. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi salah satu tanda khas gitu untuk DBD dengan timbulnya titik-titik merah pada fase demam. Jadi justru pada fase demam itu jarang sekali ada titik-titik merah. Mungkin ada perdarahan, bisa mimisan atau bisa gusi berdarah gitu. Tetapi memang sangat sulit membedakan apalagi pada fase demam di sini. Jadi memang orang tua harus tetap waspada, terutama pada fase demam, dan para dokter juga menyarankan apabila demam timbul tinggi mendadak, kemudian berlangsung selama 2-7 hari, terutama demam terus-menerus selama kurang lebih 3 hari, sebaiknya orang tua langsung membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Wow, betul sekali. Terima kasih Dokter Ambar. Itu yang perlu diperhatikan ibu-ibu ya. Jadi memang ada 3 fase yang memang ibu-ibu harus perlu perhatikan ya dok ya. Karena berbeda-beda, balik lagi ya, setiap anak itu punya reaksi tubuh juga yang berbeda ya dok ya. Iya. Nah kalau misalnya berbicara mengenai langkah-langkahnya dok nih, adakah dari ibu-ibu di rumah nih langkah-langkah praktis untuk pencegahan penularan DBD mungkin di rumah dan juga di lingkungan sekitar ya dok? Nah untuk mencegah seharusnya kita tahu dulu nih apa yang menjadi penyebab dari penyakit DBD ini tadi ya. Dimana DBD tadi penyebabnya memang virus, tetapi penularan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Jadi yang paling utama yang bisa bunda-bunda di rumah lakukan adalah ya udah harus pengendalian dari vektor nyamuknya tersebut. Seperti pemerintah yang saat ini udah selalu menggembor-gemborkan tentang pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ ya. Jadi bunda harus diingat, yang pertama itu dia menguras tempat penampungan air, kemudian menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga disarankan untuk mendaur ulang semua barang bekas yang berpotensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan dari si nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dan tentunya kita harus juga menghindari ya, plusnya di sini adalah menghindari gigitan nyamuk, ya kan? Oke lah, sekarang si nyamuk udah memang ada terkandung virus di dalam tubuh nyamuknya. Tetapi kita juga harus berusaha mencegah bagaimana untuk bisa terhindar tidak tergigit nyamuk. Ya mau nggak mau kita tetap harus menjaga misalnya tempat tidur kita pakaikan kelambu gitu, ventilasi atau jendela rumah diusahakan dengan kawat kasa yang menahan nyamuk, atau menggunakan obat anti nyamuk itu juga disarankan supaya kita bisa mencegah jangan sampai kita terkena penyakit demam berdarah, terutama anak-anak kita yang menjadi kelompok usia rentan. Betul sekali. Terima kasih Dokter Ambar. Ini ibu-ibu sekarang nggak perlu khawatir ya, walaupun memang kasus demam berdarah itu tinggi, tapi tadi seperti dijelaskan oleh Dokter Ambar, tips cara penanggulangan dan juga pencegahannya juga sudah bisa dilakukan. Mulai dari 3M+ sudah bisa diterapkan sejak saat ini ya dok ya. Apalagi mungkin yang belum pernah terjangkit DBD ya dok ya. Nah mungkin dok kalau misalnya berbicara mengenai pengaruh iklim nih dok nih, yang sekarang mulai banyak pancaroba dan lain-lain terhadap penyebaran DBD, sebenarnya apa sih dok yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya dok? Untuk iklim sendiri sebenarnya kita kan ini terkait hujan ya. Betul. Jadi kenapa DBD itu selalu dikaitkan dengan musim hujan? Karena memang ternyata si nyamuk Aedes aegypti ini dia itu banyak bermunculannya itu di genangan air gitu. Jadi dia tempat dia bertelur dan itu di genangan air. Kalau musim panas mungkin genangan air masih tidak banyak. Mungkin hari ini hujan karena panas, dia akhirnya genangan air menjadi sedikit. Tapi kalau musim hujan genangan air pasti akan banyak di mana-mana. Sehingga tempat berkembang biaknya nyamuk itu semakin banyak, dan kalau udah nyamuk itu dia telurnya menetas, itu dia akan bertelurnya sangat banyak, sehingga resiko untuk nyamuk jadi bertambah banyak itu akan
semakin meningkat. Semakin meningkat ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus benar-benar menutup, menguras itu semua tempat-tempat penampungan air gitu. Terutama di musim hujan ini. Betul gitu. betul. Jadi sebenarnya iklim itu karena ya hujannya itu ya dok ya, banyak yang air tergenang, itu menyebabkan nyamuk itu mudah berkembang biak ya. Ini perlu diperhatikan ibu-ibu di rumah ya, mungkin bisa mulai membersihkan sekitar hingga tidak ada genangan air seperti itu. Nah dok, kalau berbicara mengenai memahami siklus hidup nyamuk Aedes aegypti ini dok nih, dan bagaimana sih kita dapat memutus rantai penularannya dari virus tersebut untuk penyakit demam berdarah dok? Nah itu, jadi kalau misalnya nyamuk di sini dia melalui 4 tahapan. Mulai dari awalnya dari larva, pupa, kemudian dia berhasil menjadi nyamuk. Di mana keseluruhan dari daur hidup nyamuk itu berlangsung selama 8-10 hari. Nyamuknya itu dapat bertelur baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan dia bisa bertelur, kalau yang saya baca itu dia bisa bertelur sampai 5 kali. Wow. Dalam hidupnya, jadi kebayang ya, dalam satu. Ya. Padahal umur nyamuk itu sendiri adalah kurang lebih 3 minggu, tapi dia bisa bertelur sampai 5 kali yang betina. Kemudian dia bisa mengeluarkan 100 telur pada saat dia sekali bertelur. Kemudian dia bisa sangat lengket di tempat penampungan air dan dapat bertahan walaupun nggak ada airnya. Jadi pada saat penampungan air itu diisi air lagi, nah disitulah kesempatan untuk telurnya menetas. Gitu. Jadi sangat banyak sekali kesempatan nyamuk itu berkembang biak ya. Jadi untuk pemutusan rantainya itu biasanya bisa dengan pemberian pada bentuk larva, bisa dengan larvasida, atau bisa juga bunda-bunda di rumah itu bisa disarankan dengan biasanya menanam tanaman, biasanya yang untuk menghindari nyamuk gitu. Oke, jadi cara-cara itu yang bisa mungkin Bunda dilakukan di rumah ya dok ya, untuk agar nyamuk memutuskan perkembangan-biakan dari nyamuk Aedes aegypti. Nah kalau terkait jenis perawatan penderita demam berdarah nih dok nih, bagaimana sih cara perawatannya dan cara yang tepat dalam penanggulangan penyakit demam berdarah dok? Sebenarnya untuk menentukan pemilihan dari perawatan demam berdarah ini berdasarkan dari 3 ruangan ya. Yang pertama sebenarnya untuk pasien demam berdarah sendiri tadi kita tahu ada yang gejalanya ringan. Ya, ada yang gejalanya ringan itu masih bisa rawat jalan, tetapi rawat jalan sendiri itu dengan pembekalan yang cukup intensif kepada orang tuanya. Apa yang harus dipantau? Itu misalnya bagaimana minumnya, bagaimana urinnya keluarnya, bagaimana pemantauan demamnya. Itu tetap harus selalu dipantau dengan ketat pada saat dia menjalani perawatan di rumah. Kemudian bisa di ruang rawat inap biasa ataupun di ruang rawat inap intensif. Nah, yang menentukan kapan sih pasien ini bisa rawat jalan, kemudian kapan bisa rawat inap, ataupun harus di ruang intensif itu, para dokter itu pada saat ini sesuai dengan WHO dari internasional, kita menggunakan yang namanya tanda bahaya, atau yang sering kita sebut dengan warning sign pada pasien. Jadi pada saat pasien datang, kita menilai semua kondisi secara umumnya, lalu kita lihat, ada nggak nih tanda-tanda bahaya pada pasien ini? Yang biasa kita tentukan adalah itu paling sering nyeri perut sebenarnya, Mbak Vinda. Jadi ada nggak nyeri perut, tapi bukan nyeri perut yang biasa, tapi nyeri perut yang terjadi sangat berat gitu. Anaknya kesakitan, anaknya nggak bisa tahan sakitnya tanpa sebab yang jelas. Kemudian dia terus-menerus muntah, sehari bisa lebih dari 3 kali. Kemudian ada perdarahan, jadi kita waspada demam 3 hari, kemudian ada mimisan, gusi berdarah, itu udah termasuk tanda bahaya. Berapapun hasil pemeriksaan lab, misalnya hasil leukositnya, atau hasil trombosit, atau hasil hematokritnya, demam dengan mimisan, kita curiga demam berdarah, sebaiknya rawat inap. Kemudian kita lihat lagi secara kondisi secara umum, apakah anaknya cenderung lebih lemas, atau dia gelisah, mau makan, mau minum atau tidak itu. Kemudian kita lihat ada bengkak tidak pada kedua mata. Kemudian kita lihat hasil pemeriksaan dari hasil laboratoriumnya. Apabila hasilnya ada peningkatan. Jadi kalau misalnya pada demam berdarah, selain menilai trombosit yang orang-orang sering nilai atau bunda sering diberitahukan oleh orang tua tuh, kita juga harus menilai yang namanya hematokrit.
Karena di situ kita menilai apakah anak ini kekurangan cairan atau tidak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi apabila nilai hematokritnya sangat tinggi dan trombositnya sangat rendah, itu juga harus dilakukan perawatan untuk di ruang rawat. Nah, ada yang dikatakan namanya kalau kondisinya sudah kondisi berat atau kondisi shock. Nah, itu harus dilakukan perawatan langsung di ruang intensif. Itu jadi tetap orang tua harus waspada, bunda-bunda di rumah apabila anaknya sudah demam dengan tanda-tanda kegawatan seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada baiknya segera membawa anaknya untuk berobat sehingga bisa diperiksa, dinilai, dilihat oleh dokternya untuk dilakukan penanganan yang tepat. Baik, terima kasih Dokter Ambar. Mudah-mudahan juga ini bunda-bunda juga teredukasi ya, bahwa perawatan yang tepat itu penting sekali untuk terhindar dari keseriusan yang lebih dalam dari penyakit demam berdarah ini ya dokter ya. Nah dok, mengenai tadi dokter bilang bahwa demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti mudah berkembang biak ya. Bahkan tadi sampai sekali bertelur itu sampai 100 ya dok ya. Banyak. Walaupun umurnya 3 minggu ya. Nah pertanyaannya berarti kita harus lebih aware terhadap kebersihan rumah, lingkungan ya dok ya. Cuma nih mau aku tanya nih dok, nih mungkin bunda-bunda di sini juga mengkhawatirkan bagaimana sih dok cara membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya eliminasi tempat perkembangbiakan nyamuk pembawa DBD di sekitar rumah kita nih dok. Nah, jadi untuk meningkatkan kesadaran sekali lagi kita harus benar-benar mengetahui bahwa apa dulu sini gitu dong. Jadi sebelum masyarakat untuk mengetahui gimana cara pencegahannya atau bagaimana eliminasinya, harus tahu dulu apa sih DBD. Mungkin melalui kondisi seperti ini ya, seperti podcast-podcast kita sharing pengetahuan gitu, kita mengetahui bahwa oke, DBD, demam berdarah dengue, penyebabnya memang virus digigit oleh nyamuk dan ternyata manifestasi klinisnya mungkin ada satu pasien yang baik kondisinya ringan, gejalanya bisa rawat jalan, tetapi ada yang harus sampai dirawat di rumah sakit, ada yang datang dengan keterlambatan kondisinya sampai meninggal. Jadi itu yang harus disadari oleh masyarakat bahwa DBD ini bisa menyebabkan kematian, ya apalagi kalau memang terlambat dan penyebabnya memang nyamuk. Jadi sebaiknya sebelum terjadi kondisi-kondisi seperti kematian pada anak ataupun bisa juga terjadi pada orang dewasa. Jadi memang sebaiknya kita mencegah dengan itu tadi ya kan, benar-benar kalau bisa mengeliminasi nyamuknya tersebut tadi gitu. Dengan melakukan salah satunya yang pemerintah masih sarankan adalah 3M+ tadi. Ya dok ya. Itu yang perlu diingat terus sama bunda-bunda berarti ya di rumah ya, untuk dapat mencegah terjadinya perkembangbiakan penyakit demam berdarah, khususnya di lingkungan sekitar terlebih dahulu ya dok ya. Karena pasti di lingkungan sekitar dulu untuk menjaga keluarga, baru lingkungan yang lebih luas lagi. Terima kasih Dokter Ambar atas sharingnya bersama bunda-bunda pada hari ini. Nah, untuk para bunda-bunda nih, jangan dulu kemana-mana karena Dokter Ambar akan menjawab pertanyaanku lagi. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, kami akan mengundang salah satu narasumber untuk berbagi kisahnya, seorang ibu yang baru saja putrinya mengalami penyakit demam berdarah. Untuk itu kami akan mengundang Bunda Tiara untuk dapat bergabung di podcast Hey Dok pada hari ini. Halo Bunda Tiara. Hai, gimana kabarnya Bun? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu ya Bun. Nah Bun, mengenai kemarin Bunda telah mengalami masa sulit ya. Benar Bun, kemarin buah hati tercintanya baru saja terjangkit demam berdarah. Iya, benar sekali. Mungkin boleh diceritakan untuk bunda-bunda seperti apa nih Bun kemarin sudah melewati fase-fase sulitnya Bun? Baik, jadi betul sekali anak saya pernah terkena penyakit DBD. Untuk gejala awalnya itu sempat di 3 hari pertama dia mengalami demam, naik turun dan sampai akhirnya di hari keempat aku bawa ke rumah sakit. Setelah dicek dokter benar ternyata terkena DBD dan akhirnya kita putuskan untuk dirawat di rumah sakit kurang lebih seminggu. Dan alhamdulillah saat ini anak saya sudah sehat kembali dan sudah keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah sudah melewati fase itu ya. Mungkin Bunda boleh ceritakan awal-awal Bunda sudah tahu, wah ini anak saya lagi demam nih. Apa yang Bunda lakukan untuk awal-awal penanganan si buah hati Bun? Baik Mbak, sejujurnya saya juga masih awam, saya masih nggak ngerti penyakit DBD itu seperti apa. Jadi seperti biasa kalau anak demam aku kompres aja, terus kasih obat.
Lalu udah seperti itu aja sih, dan aku sempat panik karena anak aku nggak mau makan dan sempat muntah-muntah juga seperti itu. Oh iya Mbak, saya mau tanya ya, kira-kira apa sih penanggulangan untuk keluarga nih, terutama yang pernah terkena DBD itu seperti apa? Pas banget nih Bunda Tiara ya, tadi juga sempat diinformasikan oleh Dokter Ambar ya Dok ya, bahwasannya kita harus memperhatikan 3M nih Bunda-Bunda. 3M plus ya, yaitu menguras, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya adalah terhindar dari gigitan nyamuk, seperti selalu menggunakan Caplang minyak kayu putih plus 12 jam hindari gigitan nyamuk untuk melindungi keluarga tercinta. Jadi Bunda Tiara bisa stok di rumah agar terhindar dari gigitan nyamuk, demam berdarah ya dokter ya. Dan pastinya juga nih para bunda juga harus stok rangkaian dari produk Caplang minyak kayu putih plus karena bisa melindungi gigitan nyamuk selama 12 jam. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih kita berlanjut untuk Dokter Ambar ya dokter ya. Nah dok, kalau berbicara mengenai cara mendukung komunitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan demam berdarah ini seperti apa sih dok? Dengan kita mendukung berarti kita memulai dari diri kita sendiri dulu aja nih Mbak Vinda ya Bunda Tiara. Jadi mungkin kita bisa mulai dari lingkungan keluarga kita. Misalnya di rumah tadi kita bisa menghindari dengan gigitan nyamuk dengan obat gigitan nyamuk. Kemudian lingkungan, apa yang bisa kita dilakukan dengan lingkungan rumah, yaitu kita turut serta untuk tadi melakukan 3M plus di lingkungan rumah. Kemudian anak-anak kita yang di sekolah itu juga biasanya masih kelompok usia rentan dan sekolah pun juga pasti masih banyak ya genangan air. Jadi selain di rumah, di sekolah, baik itu di tempat kerja ataupun tempat-tempat ibadah juga kita harus jaga supaya kita bisa mendukung masyarakat kita. Nah selain itu kita juga harus menghimbau ke orang tua, itu tadi ke Bunda contohnya Bunda Tiara tadi. Jadi kalau memang ada anaknya yang demam, kurang lebih demam tinggi, mendadak, terus-menerus demamnya berlangsung selama kurang lebih 2-7 hari, demamnya tidak turun-turun dengan beberapa tanda bahaya, mungkin itu kita harus menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit gitu Mbak. Oke dokter, nah kalau misalnya bagaimana sih dok cara kita dapat terus memperbarui pengetahuan kita tentang demam berdarah dan berbagi informasi yang akurat dengan komunitas, terutama melalui media sosial dok? Kayak Mbak Vinda sekarang kan udah zamannya media sosial, udah cukup banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat, baik dari contohnya tingkat kementerian, dari Kemenkes dengan melakukan gerakan masyarakatnya, kemudian dari organisasi dokter anak, IDAI itu juga mempunyai Instagram ya biasanya kita. Kemudian itu bisa, mereka sering sekali kok dokter-dokter gitu mempunyai sharing mengenai apa sih itu demam berdarah, bagaimana sih cara pencegahannya, terutama bagaimana sih gejalanya pada anak-anak kita, kapan kita harus membawa mereka ke rumah sakit. Jadi itu sebenarnya sudah cukup banyak di internet maupun media-media sosial itu yang sharing mengenai penyakit-penyakit ini. Memang penyakit ini sih tidak terlalu hampir selalu sama gitu, tetapi memang itu tadi bervariasi gejalanya sehingga mungkin tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya, tetapi kurang lebih sampai saat ini itu virusnya masih sama, virus dengue, kemudian vektor nyamuknya juga masih sama, Aedes aegypti, dan pencegahannya pun salah satunya adalah untuk pengendalian vektor itu tadi. Jadi itu masih banyak kok di internet ataupun di media-media sosial yang bisa kita dapatkan saat ini. Wow, gitu. betul sekali. Jadi bunda-bunda juga tetap harus terupdate juga ya mengenai informasi terkait penyakit demam berdarah ini. Nah, kalau tadi seperti dok singgung nih, dok sebenarnya apa itu dengue shock syndrome, dok? Ini yang kalau mungkin para dokter pun sendiri juga itu harus selalu waspada ya terhadap kondisi ini, di mana ini adalah kondisi shock. Gitu, kondisi shock pada demam berdarah yang merupakan komplikasi dari demam berdarah yang bisa sampai menyebabkan kematian gitu. Dan shock ini pada demam berdarah ini terjadi karena memang terlambat penanganan. Jadi kalau penanganannya atau tata laksananya itu cepat dan tepat gitu, pasti itu pasien atau anak maupun dewasa itu bisa sembuh gitu. Tetapi kalau penanganannya terlambat, anak dapat jatuh ke dalam kondisi shock dan terlambat penanganannya, itu kita harus waspada gitu. Jangan sampai terlambat, jangan sampai
tidak tepat penanganannya sehingga menyebabkan kematian gitu. Jadi kita harus tahu tanda-tanda waspada tadi, salah satunya Mbak Vinda, tanda-tanda warning sign atau tanda bahaya pada pasiennya gitu. Terima kasih Dokter Ambar, itu yang perlu diperhatikan ya, dan semoga kita semua nih bunda-bunda juga tidak sampai mengalami hal seperti itu ya Dok ya. Dan perlu kita catat juga bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebelum terhindar dari gigitan nyamuk ya. Salah satunya adalah tadi 3M+ ya, yang bisa diterapkan mulai dari saat ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Dokter Ambar dan juga Bunda Tiara yang sudah sharing bersama kita di Hey Dok Podcast bersama Brawijaya Hospital dan tentunya keluarga Caplang. Dan saya Elvinda Gladys menutup podcast kali ini. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat ya untuk para bunda-bunda yang menyaksikan podcast kali ini, bahwasannya semua penyakit demam berdarah itu bisa dihindari dengan cara-cara yang tadi sudah diinformasikan oleh Dr. Ambasari. Dan kami bertiga mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast bersama Hey Dok Podcast Brawijaya Hospital dan juga keluarga Caplang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.